Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar PPKN masuk di bab materi pertama. Sebelumnya kan kalian sudah kenal tuh nama Miss siapa, terus peraturan dari Miss itu seperti apa, kalian sudah paham kan? Jadi kita langsung masuk ke materi ya, tidak ada perkenalan. Nah, untuk hari ini kelas 9B akan Miss akan sampaikan materinya. Ada di bab pertama, yaitu peristiwa dan dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Terdapat kompetensi dasar 3.1 membandingkan antara peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat dengan praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Lalu, apa sih kita tujuan pembelajarannya untuk bab pertama ini? Yang pertama itu ada mensyukuri perwujudan Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Lalu yang kedua ada menunjukkan sikap bangga akan tanah air sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Lalu yang ketiga ada mengamati dinamika yang terjadi di masyarakat, terlebih mengenai praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Lalu yang terakhir ada merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat terkait penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Baik, masuk di bab pertama, yaitu ada penerapan Pancasila dari masa ke masa. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, yaitu tahun 1945 sampai 1950, Pancasila mendapat banyak tantangan dari berbagai pihak, seperti Belanda. Bahkan dari masyarakat Indonesia sendiri ada yang ingin menggantikan Pancasila sebagai dasar negara. Lalu ada penerapan Pancasila dari masa ke masa juga, yang tadi nih sambungan dari yang pertama, yaitu terdapat upaya-upaya pemberontakan terhadap NKRI di sejumlah tempat, yaitu seperti pemberontakan PKI. Pemberontakan PKI itu tahu kan, pemberontakan Partai Komunis Indonesia. Terus yang kedua ada pemberontakan DI atau TII di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Lalu ada APRA, lalu ada Andi Aziz, dan terakhir ada pemberontakan RMS. Lalu ada penerapan Pancasila dari masa ke masa. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Serikat tahun 1950, Presiden berfungsi sebagai kepala negara dan menjadi bagian dari pemerintah. Namun, tanggung jawab pemerintahan berada di tangan Perdana Menteri bersama para menterinya. Lalu ada penerapan Pancasila pada periode 1950 sampai 1959 cenderung diarahkan sebagai ideologi liberal. Hal ini ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan. Lalu masuk ke materi selanjutnya, ada penerapan Pancasila dari masa ke masa, lanjutan dari materi sebelumnya. Terlaksana pemilu pertama Indonesia, yaitu pada tanggal 29 September tahun 1955. Terpilih 272 wakil rakyat sebagai anggota DPR. Pemilu ini juga berhasil memilih anggota-anggota lembaga konstituante sejumlah 550 orang. Penerapan Pancasila dari masa ke masa itu melanjutkan materi sebelumnya, yaitu pada tahun 1950 sampai 1959 muncul sejumlah pemberontakan yang bertujuan melepaskan diri dari NKRI, yaitu sebagai pemberontakan DI atau TII di Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Aceh. Lalu selanjutnya ada pemberontakan PRRI, dan terakhir ada pemberontakan Permesta. Lalu masuk ke materi selanjutnya.
terjadi peristiwa pemberontakan PKI atau yang kalian kenal dengan G30 SPKI. Apa itu G30 SPKI? Gerakan 30 September Pemberontakan Komunis Indonesia itu pada tanggal yaitu 30 September tahun 1965. Kenapa sih PKI ada di Indonesia? Karena dia itu berusaha merebut kekuasaan disertai pembunuhan 6 perwira tinggi dan seorang ajudan Jenderal A.H. Nasution. Nah, penerapan Pancasila dari masa ke masa ini melanjutkan materi yang sebelumnya. Sebagian pihak menyebut masa 1959 hingga 1966 sebagai periode demokrasi terpimpin. Pada masa ini, demokrasi dianggap tidak berada pada kekuasaan rakyat sebagaimana diamanatkan nilai-nilai Pancasila, namun cenderung berada pada kekuasaan pribadi presiden. Ia masuk ke materi selanjutnya, yaitu penerapan Pancasila dari masa ke masa. Pada tanggal 12 Januari tahun 1966 terjadi demonstrasi mahasiswa dan rakyat yang menyampaikan beberapa tuntutan, dan demonstrasi tersebut dikenal dengan Tritura. Apa itu Tritura? 3 tuntutan hati nurani rakyat. Ya, nah kan tadi ada yang kalian dengar sebelum pembicaraan sebelumnya, yaitu kan ada Tritura. Demonstrasi tersebut dikenal sebagai Tritura. 3 tuntutan hati nurani rakyat. Nah, isi dari Tritura ini yaitu yang pertama ada pembubarkan PKI beserta ormas-ormasnya, lalu yang selanjutnya ada bubarkan kabinet Dwikora dari unsur-unsur PKI, lalu yang terakhir ada turunkan harga. Ya, baik, kita memasuki materi yang selanjutnya, yaitu masih sama ya, penerapan Pancasila dari masa ke masa. Nah, materinya itu ada masa 1966 hingga 1998 disebut sebagai masa Orde Baru, yang dimana diharapkan dapat melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan murni dan konsekuen. Nah, ini materi terakhir tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa. Itu pada tahun 1998 hingga sekarang disebut sebagai masa reformasi. Kenapa masa reformasi? Karena adanya masa perubahan dari orde baru, masa orde lama terus ke orde baru, lalu yang terakhir ada masa reformasi, yaitu dan pada awal masa ini kemunduran ekonomi Indonesia dan dugaan penyelewengan terhadap Pancasila membuat mahasiswa dan masyarakat melakukan demonstrasi menuntut turunnya Presiden Soeharto. Karena pada masa dari orde lama hingga ke orde baru itu Soeharto menjabat sebagai presiden selama kurang lebih ada 32 tahun, makanya disebut masa reformasi karena masyarakat dan mahasiswa menginginkan adanya perubahan jadi tuh mahasiswa dan masyarakat itu ingin Indonesia tuh berubah gitu. Nah, makanya makanya ada demo-demo mahasiswa itu, ada yang kejadian yang Trisakti itu loh, yang jembatan Trisakti itu. Nah, itu salah satunya adalah menginginkan mahasiswa dan masyarakat bekerja sama untuk menurunkan Presiden Soeharto, untuk menurunkan jabatan si Presiden Soehartonya itu gitu. Ya, baik, itu aja yang akan Miss sampaikan materi di bab pertama.
yaitu ada penerapan Pancasila dari masa ke masa. Karena di bab 1 ini ada 3 materi yang Miss akan sampaikan, Nah, untuk hari ini hanya 1 materi saja, yaitu penerapan Pancasila dari masa ke masa. Jadi tuh kalian sedikit tetapi paham gitu, daripada banyak lalu kalian gak paham, nanti terjadi komunikasi satu arah bukan komunikasi dua arah. Jadi Miss akan sampaikan materi ini saja, penerapan Pancasila dari masa ke masa. Semoga kalian paham. Kalau ada yang tidak paham bisa langsung WA pribadi Miss atau kita tanyakan di grup, karena Miss sudah bikin grup masing-masing kelas. Cukup sekian dari Miss, kurang lebihnya Miss mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.